Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Teori Belajar dan Pembelajaran. Di video kali ini ada 4 tema yang akan kita bahas. Yang pertama adalah teori Piaget. Yang kedua, asumsi dan perspektif konstruktivisme. Yang ketiga, lingkungan belajar konstruktivisme. Yang keempat, motivasi belajar dan motivasi berprestasi. Sebelum kita membahas tentang teorinya Piaget, kita harus tahu dulu siapa itu Piaget. Jadi Piaget ini adalah seorang psikolog yang sangat terkenal dengan perkembangan kognitifnya. Dengan teori tersebut hingga digunakan oleh penelitian-penelitian zaman sekarang ini. Jadi Jean Piaget ini lahir pada tanggal 9 Agustus 1989 di Swiss, di tepatnya di kota Neuchâtel. Ibunya bernama Rebecca Jackson dan ayahnya bernama Arthur Piaget, dan dia seorang ahli sejarah. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Jadi, pada dasarnya, Piaget ini merupakan tokoh konstruktivis yang ada di Barat. Apa itu konstruktivis? Konstruktivis ialah proses pengembangan pengetahuan berdasarkan realita yang terjadi pada hidup seseorang tersebut. Dan apa itu kognitif? Kognitif ialah aktivitas mental dalam mengenal dan mengetahui dunia. Maka dari itu, Piaget berpendapat bahwa perkembangan pengembangan kognitif menurut Piaget ialah proses beradaptasi dan menginterpretasikan suatu objek ataupun kejadian yang ada pada diri seseorang tersebut. Maka dari itu, seorang anak dalam membangun pengetahuannya dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, proses pembelajaran siswa harus menjadi aktif dan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Piaget menuturkan sebuah teori tentang pengonstruksian pengetahuan. Yang pertama ada skema, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga ada akomodasi, yang keempat ada ekuilibrasi. Yang pertama adalah skema. Skema menurut Piaget ini adalah ketika seorang bayi baru lahir melihat suatu objek, contohnya adalah sebuah meja. Nah, meja itu dia lihat, dia raba, dan dia tahu kalau itu sebuah meja. Jadi dia mendapatkan pengetahuan baru dari indera penglihatannya. Lalu yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi di sini adalah penggabungan dari dua informasi. Jadi ketika dia melihat sebuah meja dan dia melihat meja yang lain tapi bentuknya berbeda, dia menjadi tahu menggabungkan dua informasi yang tadi menjadi satu. Jadi dia tahu bahwa meja ini bentuknya bukan hanya satu, ada bermacam-macam. Selanjutnya, proses pengkonstruksian pengetahuan yang ketiga, yakni akomodasi. Pada dasarnya, akomodasi berarti penyesuaian. Dalam hal ini berarti pembentukan, pengubahan, ataupun pemodifikasian suatu skema-skema yang baru sehingga cocok ataupun sesuai dengan rangsangan yang ada. Dalam hal ini, contoh konkretnya ialah yakni pada anak berumur 4 tahun ketika ia mengetahui bahwa ada hewan yang bernama kucing ataupun anjing. Dasarnya, ia menganggap bahwa hewan ini sama. Namun ketika ia mengetahui perbedaan dalam hal bulunya ataupun warna bulunya, ia akan mengetahui bahwa hewan anjing ataupun kucing ini ialah suatu hewan yang berbeda. Selanjutnya, yakni proses pengkonstruksian pengetahuan, yakni yang keempat, ekuilibrasi. Ekuilibrasi pada dasarnya berarti keseimbangan. Keseimbangan yang terjadi antara proses asimilasi dan proses akomodasi yang telah terjadi sebelumnya. Yakni seorang individu dapat menyatukan pengalaman luar yang telah terjadi ke dalam struktur pengetahuan kognitifnya. Ekuilibrasi juga berarti penyeimbangan seseorang dalam menerima informasi yang dia dapat. Menurut Piaget, fungsi ekuilibrasi yakni mengembangkan dan menambah pengetahuan untuk menjaga stabilitas mental seorang individu. Lalu berikutnya adalah tahap perkembangan kognitif pada manusia. Yang pertama adalah tahap sensorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Di dalam tahap sensorik ini ada beberapa tahap di dalamnya. Ada refleksi dari 0 sampai 1 bulan, ada reaksi sirkuler primer dari 1 sampai 4 bulan, lalu ada reaksi sirkuler sekunder dari 4 sampai 8 bulan, lalu ada koordinasi skemata sekunder dari 8 sampai 12 bulan, lalu ada refleksi sirkuler tersier dari 12 sampai 18 bulan, lalu ada representasi simbolik dari 18 sampai 24 bulan. Teori Piaget dalam tahap ini menekankan bahwa anak pada tahap sensori motor lebih cenderung pada
menekankan pada sensornya, lebih pada refleksnya, dan dari alat indera yang dia dapat. Lalu yang berikutnya adalah tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Di dalamnya juga ada beberapa tahap, yaitu fungsi simbolis dari 2 sampai 4 tahun dan pemikiran intuitif dari 4 sampai 7 tahun. Di sini Piaget menegaskan bahwa pada tahap ini anak atau manusia baru mulai menggunakan imajinasinya, pemikiran kognitif, tetapi masih liar dengan imajinasi anak kecil yang masih liar. Contohnya dia melihat hantu, melihat monster, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni tahap operasional konkret, yakni tahap ketiga yang terjadi antara rentan waktu 7 sampai 12 tahun. Tahap operasional konkret berarti perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan yang logis. Pada tahap ini, seorang individu dapat menggolongkan suatu hal, namun belum bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang bersifat abstrak. Selanjutnya kita beralih pada proses daripada operasional konkret itu sendiri. Yang pertama yakni konservasi. Ialah tahap di mana seorang anak dapat memahami kuantitas yang sama pada suatu objek, namun dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Kemudian yang kedua yakni seriasi. Seriasi berarti seorang anak dapat mengurutkan suatu objek berdasarkan suatu ukuran yang berbeda. Kemudian yang ketiga kausalitas. Kausalitas berarti seorang anak memahami sebab akibat terhadap peristiwa ataupun kejadian tertentu. Yang keempat yakni tahap pemecahan masalah. Dalam hal ini anak dapat menghitung uang yang harus dibayar untuk membeli beberapa barang dengan harga yang berbeda. Yang kelima yakni penggolongan. Yakni seorang anak dapat memahami objek berdasarkan kategori ataupun atribut yang berbeda. Contohnya ada pada pemahaman anak terhadap hewan yang hidup di air maupun hewan yang hidup di darat. Tahap selanjutnya yakni tahap keempat, yakni operasional formal, yang terjadi antara rentan waktu 12 sampai dengan seorang individu itu beranjak dewasa. Pada tahap ini, seorang individu mampu berpikir secara abstrak dan menarik kesimpulan dari informasi yang telah ia peroleh. Kemudian, seorang individu dapat berspekulasi tentang suatu hal yang ideal bagi dirinya maupun orang lain. Kemudian, seorang individu dapat mengembangkan hipotesis deduktif untuk memecahkan suatu masalah dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Jadi yang terakhir adalah implementasi dari teori Piaget. Kan dari tadi teori Piaget membahas tentang perkembangan kognitif dari umur 0 sampai beranjak dewasa. Nah, implementasinya adalah dalam pembelajaran. Ketika kita belajar di SD, SMP, dan SMA, tentunya kan pembelajarannya sangat berbeda-beda, disesuaikan dengan porsinya masing-masing, dengan kemampuan kognitif masing-masing. Sehingga pembelajaran di SD, SMP, dan SMA itu pastinya berbeda, tidak bisa disamakan. Asumsi dan perspektif konstruktivisme. Satu asumsi tentang konstruktivisme yaitu siswa diberi kebebasan untuk memperoleh ilmu melalui eksperimen, penelitian, maupun interaksi antar sesama. Yang kedua adalah perspektif tentang konstruktivisme. Ada 3 jenis yaitu perspektif exogeneus, yang kedua adalah perspektif endogeneus, dan yang ketiga adalah perspektif dialektikal. Yang pertama adalah perspektif exogeneus, yaitu menghubungkan pengetahuan yang ada dalam diri kita dengan apa yang terjadi pada lingkungan sekitar. Yang kedua ada perspektif endogeneus, yaitu pengetahuan bukan cerminan dari luar, melainkan dari pengalaman maupun pengajaran ataupun interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah perspektif dialektikal, yaitu pengetahuan tidak hanya didapatkan dari sekolah saja, tetapi interaksi antar siswa, guru, tetangga maupun lingkungan sekitar. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendukung konstruktivisme. Yang pertama ada sarana. Di zaman digital ini, teori konstruktivisme ini sangat terdukung oleh adanya alat-alat elektronik seperti handphone, laptop, dan alat-alat digital lainnya, di mana kita bisa mencari pengetahuan dimanapun dan kapanpun, tidak terbatas ruang dan waktu. Yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang dimaksud di sini adalah student centered learning, di mana
peserta didik diwajibkan untuk aktif dalam pembelajaran, maupun di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk model pembelajarannya itu ada dua, yaitu problem based learning dan project based learning. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi merupakan faktor yang paling penting dalam penerapan teori konstruktivisme, di mana kalau peserta didik memiliki motivasi yang tinggi, maka mereka akan giat untuk mencari ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan akan lebih banyak daripada peserta didik yang memiliki motivasi yang rendah. Setelah memahami asumsi dan perspektif konstruktivisme secara luas, ada juga asumsi dan perspektif konstruktivisme berdasarkan kurikulum 2013. Memang, konstruktivisme ini baru-baru ini saja populernya. Akan tetapi, pada kurikulum 2013 juga pernah diberlakukan pada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan kepada peserta didik melalui 4 komponen: mengamati, menanya, menalar, dan mencoba. Komponen mengamati maksudnya adalah peserta didik diberikan kebebasan untuk mengamati sebuah materi dan memahami pengetahuan tersebut berdasarkan cara mereka sendiri. Yang kedua adalah menanya. Menanya sudah sangat familiar, di mana pada setiap pembelajaran peserta didik diwajibkan untuk bertanya untuk mengambil nilai keaktifan. Semakin banyak mereka menanya akan menambahkan nilai keaktifan mereka. Yang ketiga ada menalar. Kalau menalar ini lebih diutamakan kepada kerjasama antar peserta didik, di mana peserta didik dibagi menjadi kelompok dan disuruh untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat ada mencoba. Kalau mencoba ini berfokus pada ujian praktik, di mana peserta didik dilihat apakah sudah bisa menerapkan dan mengimplementasikan suatu ilmu pengetahuan atau belum. Berdasarkan semua asumsi dan perspektif, kita bisa menyimpulkan bahwa konstruktivisme ini sangatlah berhubungan dengan teori belajar dan pembelajaran, di mana konstruktivisme merupakan acuan dan dasar dalam penerapan belajar dan pembelajaran. Materi selanjutnya adalah lingkungan belajar konstruktivisme. Sebelum kita mempelajari lingkungan belajar konstruktivisme, kita harus memahami karakteristik dari konstruktivisme tersendiri. Yang pertama adalah peserta didik adalah pusat proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran adalah proses penyatuan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, pendapat dari peserta didik harus dihargai. Yang keempat, peserta didik diminta untuk bisa mengintegrasikan pengetahuan. Yang kelima, proses pembelajaran berbasis masalah. Yang keenam, proses pembelajaran mengutamakan untuk meningkatkan peserta didik agar lebih aktif, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya ada teori yang mendukung konstruktivisme. Yang pertama ada teori Ausubel. Teori Ausubel yang paling terkenal ini adalah meaningful learning, di mana sebuah pembelajaran itu adalah penggabungan informasi baru dengan informasi lama. Contohnya itu seperti pada pelajaran IPA, kita mengetahui kalau menanam pohon itu melalui bibit-bibit. Akan tetapi akan lama-kelamaan mengetahui juga kalau tidak hanya dengan cara itu, bisa dengan cara cangkok atau stek. Yang kedua ada teori Piaget. Secara garis besar, teori Piaget mengatakan bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, kita harus bisa beradaptasi. Contohnya, pada saat kita SD, pelajaran matematika mengajarkan tentang pertambahan dan pengurangan. Pelajaran itu akan berguna sampai SMA. Akan tetapi levelnya berbeda. Kita harus bisa beradaptasi untuk menguasai pengetahuan tersebut. Yang ketiga ada teori Brunner. Brunner mengatakan bahwa ilmu pengetahuan lebih mudah didapatkan melalui alat peraga. Contohnya pada pelajaran IPA, kita mengetahui kerangka tulang melalui alat peraga yang ada di laboratorium berupa kerangka tulang tersebut. Teori belajar dalam pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ialah proses membentuk populasi manusia di dunia yang peduli terhadap lingkungan yang memiliki kemampuan, baik secara kolektif, untuk menghindari munculnya permasalahan baru. Ada 3 daya yang perlu ditingkatkan untuk peserta didik. Yang pertama, daya individu yang sudah ada dalam diri. Yang kedua, daya rangsangan terhadap seseorang. Yang ketiga, pengalaman yang baik. Konstruktivisme dalam lingkungan belajar. Lingkungan sangat penting bagi pembelajaran konstruktivisme. Berikut beberapa unsur pentingnya konstruktivisme dalam lingkungan belajar. Yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal peserta. Yang kedua, pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketiga, adanya dorongan peserta didik untuk menjadi mandiri. Yang keempat, ada lingkungan sosial yang harus kondusif. Dan terakhir, adanya usaha untuk memperkenalkan peserta didik mengenai dunia ilmiah. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa lingkungan juga sangatlah berpengaruh terhadap penerapan teori konstruktivisme. Maka dari itu, sebelum kita menerapkan teori konstruktivisme, kita harus memperhatikan lingkungan dan keadaan suatu satuan pendidikan terlebih dahulu.
Selanjutnya ada motivasi belajar. Menurut Purwanto, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak, melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Hamalik, motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai oleh timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi belajar adalah suatu usaha yang mendorong seseorang agar melakukan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Nah, di sini ada dua jenis motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang tanpa adanya dorongan dari orang lain. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar atau membutuhkan dorongan dari orang lain. Nah, ada dua fungsi motivasi belajar yang dikemukakan oleh Wina Sanjayan. Yang pertama, mendorong siswa bergerak. Jadi, perilaku seseorang berasal dari dorongan yang disebut motivasi. Tingkat semangat kerja seseorang dipengaruhi oleh motivasi orang tersebut. Yang kedua, sebagai pengarah. Motivasi sebagai pengarah adalah dapat mengarahkan siswa mengembangkan rencana belajar yang efektif. Selanjutnya ada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah keinginan atau dorongan dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang membuat keberhasilan, yang menuntut keberhasilan. Jadi motivasi ini tuh mendorong seseorang untuk meningkatkan kinerja dan hasil kerja yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun karakteristik motivasi berprestasi yaitu 1. Lebih menyukai terlibat dalam suasana di mana ada resiko kegagalan. Yang kedua, unsur artikulasi yang memotivasi adalah kesenangan dan keberhasilan, bukan uang dan kedudukan. Yang ketiga, berkeinginan untuk membentuk opsi atau tingkah laku yang realistis dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, menyukai suasana di mana ia bisa menilai sendiri perkembangan dan pencapaian tujuannya. Yang kelima, mempunyai perspektif waktu yang jauh ke depan. Ia beritikat bahwa waktu berjalan dengan cepat sehingga waktu sangat berharga. Yang keenam, tidak selalu memperlihatkan rata-rata nilai yang tinggi di sekolahnya. Ada juga pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi cenderung lebih terlibat dalam kegiatan belajar, lebih semangat, lebih berusaha, dan lebih bertanggung jawab atas pencapaian hasil belajar mereka. Selain itu, motivasi berprestasi juga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mempertahankan konsentrasi dan fokus belajarnya. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi juga cenderung memiliki keunggulan dalam hal keterampilan belajar mandiri. Nah, berdasarkan 4 tema yang sudah kita bahas, kita dapat mengetahui yaitu teori Piaget mengatakan bahwa untuk mendapatkan suatu pengetahuan kita harus bisa beradaptasi. Penerapan itu juga ada pada teori konstruktivisme, di mana pengetahuan itu didapatkan dalam menggabungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Untuk mendapatkan dasar-dasar pengetahuan, kita perlu motivasi untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Maka keempat materi ini sangatlah berhubungan untuk mendukung satu sama lain. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan video pembelajaran kami, tapi masalah cutting. Sekian dari kelompok kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.